Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, melanjutkan bahasan bedah buku kita Sahih At-Targhib wa Tarhib. Semoga Allah ikhlaskan niat dan juga menjadikannya sebagai tambahan amal buat kita dan juga dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan kita di jilid 2 ini masih di kitab yang pertama atau kitab sholat sunnah ya. Dan kita masuk ke bab ke-8, yaitu anjuran tidur dalam keadaan suci dengan niat bangun untuk sholat malam. Dan kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu tentang masalah bab ke-7, anjuran sholat witir dan keterangan tentang orang yang tidak melakukan sholat witir. Ya. Hadis yang pertama dalam bab kita ini dan hadis nomor 597 dari awal kita belajar, Hasan li ghairihi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malak, fala yastayqidhu illa qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahira." Barang siapa yang tidur di malam hari, barang siapa yang tidur di malam hari dalam keadaan suci, maka seorang malaikat menginap di baju dalamnya. Dia tidak bangun kecuali malaikat itu akan berkata, "Ya Allah, ampunilah hambamu fulan ini karena dia tidur di malam hari dalam keadaan suci." Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dan hadis ini sekali lagi sanadnya adalah Hasan li ghairihi atau menjadi Hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Baik teman-teman sekalian, hadis ini adalah hadis yang sangat mulia yang harusnya setiap muslim dan muslimah tidak luput dari menjaganya dan mengamalkan isinya, yaitu bagaimana setiap muslim dan muslimah dianjurkan agar berwudu sebelum tidur. Berwudu sebelum tidur ini punya keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menitipkan, mendampingi kita sosok malaikat. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Allah titipkan makhluknya yang mulia yang selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala tidur di pakaian kita atau ada di pakaian kita, bukan tidur tapi ada di pakaian kita. Bagaimana mekanismenya Allahu a'lam. Tapi ini menandakan ada penjagaan yang Allah khususkan bagi orang yang wudu sebelum tidur atau tidur dalam keadaan suci. Oleh karena itu, kalau kita mau tidur selalu berwudu. Kalau batal, wudu lagi. Wudu itu tidak mengambil waktu kecuali hanya 1-2 menit saja. Atau anggaplah 5 menit paling lama. Kalau Anda betul-betul menikmati setiap gerakan dan berhati-hati dari tetesan air supaya semua anggota tubuh yang diharuskan terkena. Perhatikan hadisnya sekali lagi, kata Nabi SAW, barang siapa yang tidur di malam hari dalam keadaan suci, sudah berwudu, maka seorang malaikat menginap di baju dalamnya. Dia tidak bangun kecuali malaikat itu akan berkata, begitu dia terkaget pun, langsung malaikat itu mendoakan, "Ya Allah, ampunilah hambamu fulan ini." Kenapa diampuni? Kenapa malaikat mohon ampun untuknya? Karena dia tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, ya. Dan ini termasuk teman-teman sekalian, selain pelajaran penting agar setiap muslim dan muslimah menjaga wudu sebelum tidur, ya, dan dia usahakan tidur dalam keadaan suci, walaupun Anda dalam keadaan junub, ya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, semalam saya tidur dalam keadaan junub, ya, tidak sempat mandi gitu." Maka kata Nabi SAW, kalaupun kamu mau lakukan, seharusnya atau sehendaknya atau sebaiknya kamu ya, berwudu terlebih dahulu. Jadi walaupun tidur dalam keadaan junub gak masalah, tapi disuruh wudu oleh Nabi SAW. Saking pentingnya menjaga wudu. Jadi bukan mustahil, ini dikarenakan karena mengejar penjagaan malaikat ini. Dan juga dari hadis ini diambil pelajaran teman-teman sekalian, bagaimana beriman tentang keberadaan malaikat bagian daripada hal yang harus diyakini oleh setiap muslim karena memang dia rukun iman yang kedua. Dan tidak boleh seorang muslim meragukan tentang masalah ini sambil dia mengatakan, "Masa sih malaikat tidur di pakaian atau berada di pakaian saya?" Maaf, bukan tidur, berada di pakaian saya. Masa sih malaikat akan mendampingi saya? Saya tidak merasakannya. Ini semua tidak boleh ada bagi orang beriman. Karena ini adalah hal-hal gaib yang wajib dia imani. Kapan dia meragukan salah satu dari rukun iman,
yang 6, maka dipastikan dia bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga adalah bagaimana malaikat juga berfungsi selalu atau seringkali disuruh mendoakan manusia. Banyak hadis yang menjelaskan masalah ini. Selain daripada hadis ini, kalau dia tidur dalam keadaan suci, malaikat memohon ampun untuknya juga. Kata Nabi SAW, kalau hari Jumat kayak hari sekarang gitu kan, ya, di setiap hari Jumat di pintu-pintu masjid ada malaikat yang mencatat siapapun yang datang di awal-awal waktu. Nah, kemudian juga selepas sholat, siapapun yang tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan wudhunya, ya, kemudian tidak pindah dari tempat duduknya. Jadi 3 hal ya, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan wudhunya dan tidak pindah dari tempat dia sholat, berzikir dulu, maka malaikat di atas kepalanya mengatakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Kemudian juga pelajaran yang keempat yang terakhir adalah bagaimana seorang muslim dianjurkan dan muslimah selalu menjaga wudhu dalam setiap keadaan. Jadi bukan hanya mau tidur. Kebiasaan setiap batal wudhu lagi ini adalah hal yang positif. Sehingga nanti wudhu sebelum tidur adalah hal yang biasa bagi dia. Karena dia sudah terbiasa dengan menjaga wudhunya. Ya, menjaga wudhunya. Kalau ada yang bertanya, lalu boleh nggak Ustaz? Saya habis sholat isya, masih punya wudhu. Habis sholat ba'da isya, saya begadang, saya nggak tidur. Mungkin dengan 1-2 hal, begadang karena safar kah, begadang karena ada pekerjaan lemburan, atau begadang karena ada ujian, karena kami masih sekolah atau mahasiswa yang besok kami harus ujian dan punya persiapan malam hari. Boleh nggak wudhu yang habis isya itu dihitung sebagai wudhu ini? Boleh saja. Ya. Asal Anda niatkan. Imam Ahmad rahimahullah pernah ya sholat subuh nggak wudhu lagi karena beliau sudah wudhu atau masih terjaga wudhunya dari sholat isya. Beliau begadang karena sedang mengeluarkan atau mengambil beberapa hikmah dari hadis Nabi SAW dan butuh konsentrasi pada saat itu. Hadis yang kedua dalam bab kita dan urutan 598 dari awal kita belajar dengan sanad sahih dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Ma min muslimin yabitu tahiran fayata'arru minal lail fayas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu Allahu iyyah." Ini keutamaan tambahan yang lain yang luar biasa. Kalau tadi malaikat doakan agar dia diampuni, perhatikan yang kedua ini. Hadis yang sangat luar biasa. Hanya dengan wudhu sebelum tidur, semoga Allah mudahkan kita menjaganya sampai meninggal nanti, insyaallah. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim tidur di malam hari dalam keadaan suci, lalu dia terkaget bangun. Dia terbangun di malam hari, lalu dia memohon kepada Allah apapun dari kebaikan dunia atau perkara dunia dan perkara akhirat, kecuali Allah akan memberikannya kepadanya. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Serta hadis ini dinilai sahih oleh umumnya ulama. Ini juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahumullah semuanya. Hadis ini adalah hadis yang mulia sekali teman-teman. Hanya dengan menjaga wudhu sebelum tidur, selain mendapatkan doa malaikat tadi, malaikat memohon ampun begitu kita terbangun, walaupun kita tidur lagi setelahnya. Gitu. Begitu terbangun, malaikat langsung mengatakan, ya Allah ampunilah dia. Maka yang kedua ini hadis luar biasa. Siapapun yang tidur dalam keadaan suci, maka pada saat dia bangun lalu dia berdoa apa saja dari kebutuhan, dari keinginan, dari keperluan, dari hajat-hajat dunia, juga akhirat, maka Allah akan kabulkan. Ini luar biasa, artinya mustajab doa hanya karena dia wudhu sebelum tidur. Lalu kenapa hai muslim dan muslimah kau tidak wudhu sebelum tidur? Berapa lama wudhu? Sering kali bisikan syaitan agar jangan kita lakukan. Saya kadang-kadang juga pada saat mau wudhu, mau tidur, ada saja bisikan syaitan, nanti aja, tidak usah wudhu, airnya dingin, segala macam hal. Tapi kita harus lawan. Bisikan syaitan harus dilawan, ditolak. Semua bisikan, malas beribadah, atau melakukan kemaksiatan dari syaitan, tugas kita lawan. Saya ulangi lagi, tugas kita lawan, tolak, jangan diikutin. Tidak ada bagi seorang mukmin negosiasi dengan syaitan. Selesai. Syaitan musuh. Allah mengatakan adu mubin, maka dia pasti menyesatkan.
dia memanggil kepada neraka, jangan ikut. Intinya itu, kalau Anda ingin mengerjakan sebuah ibadah lalu Anda malas atau Anda terfikir untuk meninggalkannya, syaitan. Tugasnya sekali lagi, lawan. Nggak boleh dibiarkan. Hadis ini luar biasa. Dijamin mustajab doa kalau Anda bangun dalam keadaan tadinya tidur, ya, bersuci. Hadis yang ketiga dalam bab kita, Hasan li ghairihi, nomor 599 dari awal kita belajar, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahhiru hadhil ajsad, tahharakumullah, fa innahu laysa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi syi'arihi malak, la yanqalibu sa'atan min al-laili illa qala Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahira." Ini mirip dengan hadis pertama tadi, ya. Sucikanlah tubuh-tubuh kalian. Semoga Allah mensucikan kalian, karena tidaklah seseorang hamba tidur di malam hari dalam keadaan suci kecuali seorang malaikat ikut bermalam bersamanya di baju dalamnya. Dia tidak membalikkan tubuh di waktu malam kecuali malaikat itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena dia tidur di malam hari dalam keadaan suci." Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dengan sanad jayyid atau bisa diterima. Dan hadis ini tentu menjadi hasan li ghairihi, ya, atau menjadi hasan derajatnya lebih tinggi lagi dari jayyid, ya, atau bisa diterima menjadi hasan yang sangat baik, ya, di bawah hadis yang sahih karena dikuatkan riwayat-riwayat yang lain. Hadis ini teman-teman mirip dengan hadis yang pertama dalam bab kita ini, hanya saja ada tambahan pelajaran yang bisa kita ambil, potongan awal dari sabda Nabi SAW, ya, "Tahhiru hadhil ajsad." Sucikan jasad ini. Tahharakumullah. Semoga kalau kalian ikuti ini, kalian akan disucikan oleh Allah. Maksudnya sucikan dari dosa-dosa, ya, dan juga kotoran. Dan wudhu ini subhanallah betul-betul menggugurkan dosa-dosa sebagaimana pernah kita pelajari di awal-awal, di akhir jilid 1 di kitab sholat. Di bab wudhu, keutamaan wudhu, bagaimana wudhu itu setiap tetesan air terakhirnya, ya, itu akan menjatuhkan dosa-dosa. Semua bersih. Kalau kita cuci telapak tangan dari tangan, kalau kita cuci wajah, kalau kita kumur-kumur dari mulut, istinsyak dari hidung, kotoran dari hidung atau dosa hidung hilang, menghirup yang haram misalnya, kalau cuci wajah secara umum, jatuh dosa dari mata, ya, yang kepala, yang kaki. Jadi luar biasa pensucian dosa. Jadi kita disuruh sucikan oleh Nabi SAW dari dosa-dosa ini. Dan juga disucikan dari kotoran-kotoran. Sekarang subhanallah di masa pandemi seperti ini datangnya corona, manusia baru lebih disadarkan lagi, ya, pentingnya cuci tangan. Dan dalam Islam subhanallah, satu hari minimal kita 5 kali cuci tangan itu. Kalau kita wudhu, kita bicara hanya wudhu 5 waktu sholat saja. Pasti dimulai dengan cuci tangan. Cuci tangan bahkan 2 kali. Cuci tangan telapak tangan, kemudian nanti cuci tangan lagi sampai ke siku. Ya. Ini juga mengenai lagi telapak tangan. Kalau kita bicara lagi dengan wudhu, sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, ya, orang wudhu misalnya menjaga dari batal wudhu, wudhu yang lain, wudhu sebelum tidur. Jadi berapa kali kita diperintahkan cuci tangan, kumur-kumur, hidung, muka, ya, kaki, kepala dibersihkan. Dan ini titik-titik yang luar biasa gitu. Sebagian ulama mengatakan inilah titik-titik yang membawa kesegaran pada tubuh. Makanya kata Nabi SAW bagi orang yang mau mengulangi biologis, kalau kalian ingin mengulangi biologis tersebut, berwudhulah, karena itu lebih memotivasi kalian, lebih membantu semangat kalian untuk mengulanginya. Karena ini titik-titik yang sangat peka. Kalau tersentuh air, ya, ini akan membawa kesegaran kembali. Orang kalau ngantuk, wudhu. Orang kalau emosi disuruh wudhu. Begitu semua perintah-perintah, ya, yang ada. Maka wudhu ini memang penting sekali untuk dijaga, gitu kan. Bagaimana Ustadz kalau saya pulang kerja saya mandi, sekalian saya niat wudhu? Bagus, gak masalah. Boleh, tapi kalau minimal Anda berwudhu, itu minimal sekali. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mirip dengan tadi dengan hadis pertama, kalau orang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk bersamanya di baju dalamnya, bukan maksudnya celana dalam, ya, tapi baju yang biasa orang pakai. Biasanya kan kayak kita keluar, saya misalnya pakai baju koko gini, di dalam ada baju kaos dalam gitu kan. Di rumah biasanya kita buka baju luarnya, baju resminya, di dalam kita pakai, di rumah kita pakai baju dalamnya gitu kan, baju kaosnya misalnya.
Maka itu yang dimaksudkan. Ya. Dan di sini ya, diampuni dosa-dosanya karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Hadis selanjutnya, hadis nomor 600. Alhamdulillah, berarti sudah secara urutan nomor 600 hadis kita pelajari. Semoga bermanfaat insya Allah. Tapi kalau secara jumlah, kuantitas lebih banyak daripada ini. Mungkin sudah 800 lebih hadis yang kita pelajari. Karena seringkali, sebagaimana teman-teman yang ikuti dari awal, kadang-kadang satu nomor urutan hadis ada beberapa riwayat di dalamnya. Dan ini urutan 4 dalam bab kita, Hasan di ghairihi. Menjadi Hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mu'minin, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min imri'in takunu lahu salatun bilail, fayaglibuhu 'alaiha naum illa kataballahu lahu ajra salatihi wa kana naumuhu 'alaihi sadaqah." Tidaklah seseorang memiliki salat yang biasa dia dirikan pada malam hari, lalu dia tertidur darinya dan tidak mendirikannya, melainkan Allah menulis untuknya pahala salatnya dan tidurnya adalah sedekah baginya. Diriwayatkan oleh Malik, Abu Daud, An-Nasai, dan ini semuanya mereka menyatakan hadisnya adalah hadis yang hasan dan juga dipegangi atau dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah yang telah mentahqiq atau menelusuri kembali hadis-hadis ini. Hadis ini teman-teman berikan gambaran kepada kita bahwasanya siapapun yang terbiasa mengerjakan sebuah rutinitas ibadah, di saat dia punya uzur, dia punya halangan untuk mengerjakannya. Contoh dalam hadis ini adalah orang yang terbiasa sholat witir sebelum tidur misalnya, atau orang terbiasa sholat tahajud, ya, atau orang terbiasa sholat subuh berjamaah di masjid. Pada saat dia tidur malam hari, tidur kebablasan. Ya. Bukan karena dia sengaja. Maka ini jawabannya dalam hadis. Allah tetap catatkan baginya pahala sholat malamnya, tetap diberikan catatan pahala sholat witir. Kalau misalnya dia witir sebelum tidur, Allah tetap berikan dia pahala sholat berjamaah di masjid, walaupun memang tidak. Karena kalau dia bangun, pasti dia kerjakan. Ya. Dan tidurnya itu adalah sedekah dari Allah. Bahasa ini mirip dengan orang yang makan pada saat lagi puasa lalu lupa. Maka makan itu sedekah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan dia makan dan minum. Ya, jadi bagi orang beriman jangan berkecil hati. Ya. Walaupun kita mungkin kalau punya iman dalam hati kita merasa sayang kehilangan sholat malam. Tetapi kalau bukan karena kita sebabnya, maka ini hadisnya. Bagaimana luar biasanya syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah atas nikmat Islam dan iman ini. Luar biasa gitu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita karunia yang luar biasa dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang semuanya ada solusinya. Di antaranya ini, ya. Harusnya kan secara rasional kalau seseorang di antara kita teman-teman sekalian, dia kelewatan waktu sholatnya, sudah dia kehilangan. Tapi Allah memberikan nilai khusus bagi orang yang rutin mengerjakannya. Anda biasa puasa Senin Kamis, sekarang Anda musafir, sekarang Anda sakit, Anda punya uzur, ada tamu tiba-tiba ke rumah dan tidak mau makan kecuali Anda makan bersamanya misalnya. Dan seterusnya, ya. Maka di sini Anda tetap dapat pahalanya. Kemudian hadis selanjutnya hadis 601. Dari awal kita belajar urutan 5 dalam bab kita dengan sanad sahih dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dengannya ia sampai kepada Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yakuma yusalli min al-lail faghalabathu 'ainuhu hatta asbah kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan 'alaihi min rabbih." Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya sementara dia berniat bangun untuk sholat malam, lalu dia tertidur sampai pagi, maka ditulis untuknya apa yang dia niatkan dan tidurnya itu adalah sedekah untuknya dari Rabbnya. Hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Majah dan juga Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Jadi hadis ini mirip dengan hadis yang sebelumnya tadi, ya. Hadis yang nomor 4 tentang masalah orang yang niat, ya, mau sholat malam, kemudian dia tertidur, ya, maka tetap dicatatkan baginya pahala sholat malam tersebut. Ya. Kalau hadits dari yang sebelumnya, orang yang terbiasa, ya, mengerjakan sholat malam itu, terbiasa dia kerjakan, lalu dia tertidur. Kalau ini lebih ringan lagi. Walaupun dia tidak terbiasa sholat malam, tapi dia niatkan pada saat dia terbangun, dia akan sholat malam, maka pada saat itulah dia mendapatkan pahala sholat malam tersebut walaupun dia tidak sempat melakukannya. Hadis yang terakhir dalam bab kita adalah hadis nomor 602 dari awal belajar
Dan ini urutan 6 dengan sanad sahih dari Abu Dzar atau Abu Darda. Ya, Syu'bah ragu. Syu'bah adalah perawi hadisnya. Dia ragu, apakah Abu Dzar atau Abu Darda, dua sahabat Nabi yang meriwayatkan. Siapa di antara keduanya? Salah satunya tentunya. Yang meriwayatkan hadis ini. Berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yuhadditsu nafsahu bi qiyami sa'atin min al-laili fayanamu 'anha illa kana nawmuhu sadaqatan tasaddaqallahu biha 'alaihi wa kutiba lahu ajru ma nawa." Tidaklah seseorang hamba berniat untuk bangun salat malam lalu dia tertidur darinya kecuali tidurnya itu adalah sedekah diberikan Allah kepadanya dan ditulis untuknya pahala apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Ibn Hibban dalam Sahih dan Ibnu Khuzaimah juga dalam Sahihnya. Riwayat ini sama teman-teman sekalian, cuma kita tambahkan tentang keutamaan sholat malam. Dan usahakan teman-teman sekalian, jangan lagi ada negosiasi tentang sholat malam. Jangan Anda menjadi hamba Allah di Ramadan saja. Sehingga Ramadan Anda sibuk dengan sholat tarawih, dengan sholat malam, tapi di selain daripada Anda lupakan, ini nggak boleh. Anda harus betul-betul, ya teman-teman sekalian, ya, menjadikan sholat malam ini bukan pilihan lagi. Walaupun hukumnya sunnah. Sampai kata Nabi SAW, jagalah sholat malam kalian karena dia kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Ya. Dinukil sebuah athar bahwasanya Zubaidah, rahimahullah, istrinya Khalifah Rashid, ya, Harun Rashid, rahimahumullah semuanya, dua-duanya terkenal orang yang saleh, dekat dengan Allah. Si raja sama istrinya ini suka sekali bersedekah. Dikatakan pada saat dia meninggal, dan dia ini rajin sekali bersedekah, apa saja yang dia bisa mampu. Membiayai orang pergi haji, bahkan ada sumur-sumur yang banyak sekali dibangun oleh atau digali oleh Zubaidah ini untuk memberikan minum jemaah haji yang jalan dari wilayah Irak menuju ke Mekah. Jadi itu sampai sekarang masih ada bekas-bekasnya. Tapi intinya dalam sebuah kisah dikatakan pada saat dia meninggal, salah satu ponakan yang biasa dibantu oleh dia mimpi dan melihat tantenya. Lalu kemudian dia tanya kepada tantenya dalam mimpi, bagaimana Allah membalas kebaikan Anda? Maka dia mengatakan, Allah tidak memberikan saya pahala apa-apa dari perbuatan-perbuatan tersebut. Loh, kata ponakannya, bagaimana bisa gitu? Mana pahala menghajikan orang, menggali sumur dan segala macam? Kata dia, Allah tidak memberikan kepada saya karena saya riya. Tapi ketahuilah Allah memaafkan saya, ya, karena sholat malam yang saya kerjakan. Nah, pada saat itu betul-betul jauh dari riya. Allahu a'lam tentang kebenaran kisah ini. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, kita bisa lihat bagaimana, ya, orang kalau sholat malam jauh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh lebih ikhlas juga, ya. Karena memang tidak ada orang yang lihat dia. Maka itu jauh lebih tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasakan, jadikan sebagai sebuah rutinitas ini. Dan ini keutamaannya. Dan ingat rangkaiannya tadi, wudhu sebelum tidur supaya dapat pengampunan, doa malaikat untuk diampuni, dan juga akan diterima hajat yang dia sampaikan, berdoa. Kemudian jangan lupa bangun sholat malamnya, ya. Yang sholat malam kebiasaan orang-orang saleh, dan jangan pernah berbangga dengan amal yang pernah Anda lakukan. Anda mengatakan, dulu saya waktu masih bujang atau masih gadis saya selalu sholat, itu dulu. Sudah dicatat. Sekarang bagaimana? Dan juga jangan pernah bangga dengan amal orang lain. Ibu saya itu, ayah saya itu rajin sekali sholat malam. Itu ibu dan ayah Anda. Anda bagaimana? Nah, ini perlu digarisbawahi. Ya.